Baik, silakan Umi Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam kita akan warahmatullahi belajar wabarakatuh. tentang perkembangan tafsir di Kuwait. Yang pertama kita lihat dulu ya negara Kuwait itu seperti apa. Negara Kuwait adalah negara monarki yang kaya akan minyak di pesisir Teluk Persia, Timur Tengah. Negara ini berbatasan dengan Arab Saudi di sebelah selatan dan Irak di sebelah utara. Pada tahun 2014, Kuwait memiliki penduduk dengan jumlah 4,2 juta jiwa. 1, juta jiwa merupakan warga negara Kuwait dan 2,9 juta jiwa merupakan pendatang. Pada 2001 hingga 2009, Kuwait menempati urutan tertinggi dalam indeks pembangunan manusia di seluruh Jazirah Arab. Tafsir di Kuwait. Tidak didapati maklumat yang berkaitan perkembangan tafsir di Kuwait, melainkan kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Muhammad Hussein Az-Zahabi pernah dicetak di Kuwait. Ada juga satu maklumat penting bahwa di Kuwait terdapat satu acara TV yaitu Lamasat Bayyinah yang diasuh oleh seorang ahli tafsir kelahiran Baghdad yang kini menetap di Kuwait, yaitu Syekh Dr. Fadil Soleh Samaroi. Kita lihat ya biografinya. Dr. Fadil Solih As-Samaroi adalah seorang ahli bahasa Arab dan ahli tafsir kebangsaan Al-Quran kontemporer. Dia adalah pengisi acara TV Lamasat Bayyinah yang disiarkan di salah satu saluran TV di Sarjah yang menjadikan namanya terkenal di publik. Sejak tahun 1999 sampai sekarang, Fadil As-Samaroi adalah dosen pengajar Nahwu dan Al-Tabir Al-Quran di Universitas Sarjah. Beliau mengungkapkan kemukjizatan bahasa Al-Quran. Karya-karya dokter ini memberikan wawasan mendalam akan mukjizat kebahasaan dalam Al-Quran. Dia mempopulerkan pendekatan baru terhadap teks Al-Quran, yakni dengan pendekatan tunggal melalui alat-alat bahasa. Berbagai segi bahasa seperti sintaksis dan fungsi-fungsi dari keberagaman bagi yang memiliki spesialisasi di dalamnya cukup menjadikan dalil yang menunjukkan segala maksud yang diinginkan Al-Quran. Karya-karya doktor ini adalah Al-Jumlah Al-Arabiyah wal Mana tahun 2000, Mani Al-Arabiyah fi Al-Arabiyah 2007, An-Nahu Al-Arabi Ahkam wa Ma'an 2014, As As As'ilah Bayyinah fi Al-Qur'anil Karim, Mani An-Nahu 2000 tahun 2000, Tahqiqat An-Nawiyah 2001, Ala Torik At-Tafsir Al-Bayani, Lamasat Bayaniyah fi Nusu min Al-Tanzil 2003, Balaghah Kalam fi Al-Tabir Al-Quran 2006, Nubuwah Muhammad min Asyaq ila Al-Yakin 1971, Al-Jumlah Al-Arabiyah Talifuha wa Aqsamuha 2007, As-Salf Al-Arabi Ahkam wa Ma'an 2013, Al-Jinni An-Nahwi 1969, Ad-Dirasah An-Nawiyah wal Lughawiyah in Al-Zamakshi Syari 1971. Itu karya doktor tadi. Jadi itu tadi dia tafsir di Kuwait. Mungkin itu saja ya penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman bisa ada yang menambahkan atau ada yang tahu tentang tafsir di Kuwait ini. Saya cuma dapatnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya ingin izin berdiskusi sedikit. Iya, Sir. Kuwait ya. Seperti yang kita ketahui adalah Kuwait adalah negara monarki yang kaya akan minyak di pesisir Teluk Persia,
Timur Tengah. Ia berbatasan langsung dengan Arab Saudi ya di sebelah selatan, kemudian ada Irak di utara, kemudian ada juga Iran gitu kan. Namun Kuwait berasal dari kata Arab yang bermakna benteng yang dibangun dekat air. Ada nggak pengaruh perkembangan tafsir di Arab Saudi, Irak, dan Iran terhadap perkembangan tafsir di Kuwait? Pengaruhnya ada nggak? Karena kan negara itu berbatasan. Mungkin pengaruhnya ada ya, sehingga cuma satu di sini tadi kan Al-Mufassirunnya. Mana tadi tuh? Ini Tafsir Al-Mufassirun karya Muhammad Hussein Az-Zahabi. Mungkin semuanya udah sekolah ke negara sebelah-sebelahnya, jadi tinggal dia sendiri. Gitu, Sir. Baik, Bu. Terima kasih. Cuman satu tadi kan, Sir, di sini. Berarti ada pengaruh ya Arab Saudi, Iran, Irak dengan perkembangan tafsir di Kuwait, karena kan Kuwait ini berbatasan langsung dengan negara tersebut gitu. Mungkin karena guru-gurunya udah di sebelah-sebelah ya, Sir. Jadi enakan mungkin belajarnya langsung aja ke sana gitu, Sir. Ke Arab Saudi langsung. Iya. Karena nyarinya agak susah juga, Sir, tafsir di Kuwait nih, Sir. Ya sebenarnya seperti yang kita ketahui nggak hanya tafsir di Kuwait ya, di negara-negara yang sebelumnya juga itu kan di Asia, Asia Tenggara gitu kan. Kemudian di Yaman dan sebagainya itu juga memang agak susah untuk mencari referensinya gitu kan. Seperti yang Ustadz Hadi sampaikan kemarin, kan kita nyarinya di Wikipedia ya. Iya. Tapi pakai keywordnya itu pakai bahasa Arab ya, jadi yang ahli bahasa Arab mungkin bisa gitu mencarinya. Namun untuk versi Indonesianya atau Inggrisnya kayaknya belum ada sih, sehingga agak susah untuk mencari apa namanya. Kan kita berbicara sejarah perkembangan tafsir ini berbicara dari periode klasik gitu kan, periode pertengahan sampai dengan periode saat ini gitu. Jadi memang kayaknya memang harus lebih jelas seperti itu sih, ada periodisasinya tahun-tahunnya gitu kan. Kemudian tadi tokoh-tokohnya juga udah, karena tadi berbicara di televisi gitu kan, berarti kan itu udah zaman sekarang gitu. Sementara Udah ada televisi ya, Sir? Iya, sementara sejarah kan artinya memang kayak udah dari mungkin tahun 1800-an, abad ke-18, abad ke-19 gitu. Sementara yang Ibu sampaikan semuanya kan abad ke-20 gitu, memang sudah periodisasi kayak modern kayak gitu. Jadi itu tadi, mungkin seperti yang Ustadz Hadi sampaikan minggu lalu, kita carinya di Wikipedia yang berbahasa Arab ya, sehingga kita tahu udah lebih apa ya, lebih terinci sih gitu, nama-nama tokohnya juga gitu kan. Karena kan ada 3 poin yang memang kita harus bahas di sini ya kan, periodisasinya, tahun-tahunnya, kemudian apa namanya, tokoh-tokohnya, kemudian karya-karyanya yang memang benar-benar harus ini kan. Tadi punya Umi Dena juga udah ada sebenarnya, cuman tuh kayak di abad 20, 21 ya, abad 20-an ya. Abad 20 dan abad 21, sementara abad 18, 19 ya nggak tahu apakah memang ada dari sebelumnya atau ini gitu. Karena memang kan mereka memang negara-negara Islam ya, berbatasan dengan Arab Saudi, Iran, Irak, jadi pastinya lebih ini ya, lebih banyak sih gitu kan dibandingkan dengan di Asia gitu kan. Kalau di Asia mungkin lebih
masa modern setelah mereka gitu. Gitu sih Umi Dena. Iya, Ter. Oh yes. Teman-teman yang lain, Ustadz Yusuf, Ustadz Firdaus, Ustadz Hadi, Ustadz Saiful, Hari ini Ustadz sendirian ya, Mansur. Ter ya? Iya hari ini sendirian Hari ini setiap minggu sekarang sendirian karena memang kita langsung apa ya kemarin tuh uh, kirain kan habis di WhatsApp sebelumnya, depannya kita lanjutin aja gitu supaya nyambung. Bisa Sahidan, Ustadz Irfan Idrus, Ahmad Ilham, silakan. Sebelumnya Ibu pernah mendengar sejarah Kuwait itu? Sejarah-sejarah Kuwait atau pernah ngebahas tentang Kuwait waktu mengajar atau gimana? nggak pernah, Sir. Oh jadi baru inilah ya, baru ini Iya, pelajari tentang Kuwait ya. pernah dikasih tugas aja, Sir. Ada. Ada bang. Oh iya, iya. Oh iya bang. Ada bang. Ya, bang. Iya, sama. Mungkin kita kembalikan kepada dosen kita ya, Ustadz Dr. Harun Al-Rashid. Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memberikan informasi tambahan atau masukan tentang sejarah perkembangan tafsir di Kuwait, Ustadz. Baik, jadi dalam pembahasan sudah ada beberapa informasi yang disampaikan oleh Umi bahwa memang di Kuwait ya karena dia mungkin karena negaranya itu terlalu kaya akan minyak ya kan? Sehingga konsentrasi daripada masyarakatnya itu kurang terfokus dalam kajian. Ulama-ulamanya juga kurang banyak yang muncul. Bahkan di Kuwait sendiri ya itu gejolaknya itu luar biasa ya. Karena adanya minyak akhirnya negara adik kuasa itu ingin mencoba menguasai gitu ya negara tersebut. Bahkan dia di bawah kekuasaan Amerika Serikat gitu. Ya, mungkin yang menyebabkan para ulama-ulama di expose. Walaupun tadi tafsir wal mufassirun itu bukan karena orang banyak Kuwait ya. Nah, tapi ada satu tadi ulama yang namanya Khalid ya. Khalid itu tapi beliau dalam debutnya ya itu tidak terlalu konsen terhadap kajian tafsir ya. Walaupun kalau kita searching di internet
atau di kitab-kitab yang ada, misalkan Dustur Daulatul Kuwait al-Muzakkara at-Tafsiriyah itu menyebutkan bahwa at-taswirul am linizamil hukum, ya, ini apa namanya, kajian tafsir sesungguhnya di Kuwait itu ada, ya. Tapi mereka tidak, atau belum mungkin, ya, kalau belum muncul, membuat satu karangan, ya, karangan tafsir yang bisa jadikan satu pedoman, ya, bahwa di Kuwait itu sesungguhnya ada kajian tafsir, halakoh atau majelis, ya, yang concern terhadap kajian tafsir. Kan tapi sampai sejauh ini belum muncul karya para ulama, ya, ulama yang ada di Kuwait terkait dengan kajian tafsir. Karena kalau kita merujuk kepada dustur ini, ya, undang-undang, sampai diatur oleh pemerintah, ini sangat-sangat sensitif sekali, ya. Kenapa demikian? Karena Kuwait itu adalah di bawah kekuasaan, walaupun raja, ya, monarki berkuasa di sana, akan tetapi undang-undang yang ada di sana itu disetir oleh adik kuasa, gitu. Sehingga kajian tafsir tidak menjadi kajian yang bebas, terutama dalam kajian ahkam, hukum fikhiyah kayak itu, atau ahkamul ijtimaiyah, hukum-hukum sosial kemasyarakatan. Kenapa demikian? Karena harus mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Amerika Serikat. Nah, ini yang menyebabkan para ulama-ulama yang ada di Kuwait itu tidak bebas dalam mengulas, mengkaji, ya, menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran, terutama dalam kajian ahkam syar'iyyah. Kita bisa flashback ke belakang, ya. Bagaimana di Indonesia dulu juga pernah terjadi hal demikian, ya. Seperti misalkan Buya Hamka itu karena dia mengkritik kebijakan dari pemerintah Indonesia, akhirnya dia sampai dipenjarakan. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga hal ini terjadi di Kuwait apabila ada para mufasir atau tokoh, ya, yang dalam kajian tafsirnya ini menyinggung masalah kebijakan pemerintah atau kerajaan, mereka akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Indonesia dulu, gitu, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa inilah yang salah satunya menyebabkan perkembangan kajian Al-Quran maupun tafsir di Saudi, maksudnya di Kuwait, ya, tidak muncul seperti halnya di Syria, di Mesir, ya, dan negara Arab lainnya. Ini dapat kita lihat dari perkembangan yang ada. Walaupun tadi dikatakan ada kajian tafsir di televisi atau di radio, gitu kan. Akan tetapi mereka sangat terbatas sekali dalam kajiannya. Gitu. Sangat-sangat terbatas sekali dalam kajiannya.
Oke, ini yang apa namanya mungkin Umi kesulitan untuk mendapatkan rujukan ya. Rujukan Iya, Ustaz. tafsir apa namanya ulama-ulama ya mufassir yang muncul dari negara ini dikarenakan memang kondisi negara yang apa namanya tidak bebas untuk memberikan kesempatan para ulama-ulamanya untuk apa namanya mengkaji Al-Quran gitu ya. Satu itu. Kemudian yang kedua, mereka lebih banyak berkiprah justru ya apa namanya secara individual. Eh, Bisa saya contohkan dulu waktu saya belajar di India itu, ketika ada eh, muktamar ulama-ulama dunia. Salah satu yang muncul itu apa namanya ulama dari Kuwait, ya ulama dari Kuwait. Akan tetapi seperti Khalid ya, dia bukan membesarkan negaranya gitu ya. Justru dia tinggal di Saudi Arabia, kemudian pindah lagi ke Jordania. Gitu. Di sanalah dia bisa apa namanya mengembangkan apa keilmuannya, karena ada keterbatasan itu tadi ya, keterbatasan dalam apa mengkaji ya, kemudian apa mengulas ayat-ayat dalam Al-Quran. Nah, itu salah satunya. Jadi banyak ulama-ulama Kuwait itu yang besar justru bukan di negaranya, tapi di negara lain. Nah, ini salah satu apa namanya apa keadaan yang mungkin apa sangat disayangkan gitu ya. Kalau negara itu dikuasai bukan oleh apa namanya kekuasaan Islam ya, tapi justru yang berkembang di sana walaupun apa negara Arab tapi dia sangat sekuler sekali gitu. Oke, itu sementara yang bisa saya tambahkan ya dalam pembahasan bagaimana perkembangan Al-Quran terutama tafsir di Kuwait. Mungkin yang lain ada, silakan dulu ditanyakan dulu. Iya. Nah, Iya, terima kasih Ustadz. Eh, jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi kan, Kuwait ini kan negara monarki yang kaya akan minyak gitu di pesisir Teluk Persia, Timur Tengah gitu kan. Jadi mereka terakhir fokusnya kepada apa namanya peminyakan gitu. Jadi tadi memang saya masih agak ragu sih gitu kan Ustadz, karena kan dia kan berbatasan langsung dengan Arab Saudi gitu kan, dengan Irak dan dengan Iran gitu. Jadi ada nggak ya Ustadz pengaruh ketiga negara tersebut terhadap perkembangan tafsir? Secara kan mereka kan memang negara-negara Islam gitu, pastinya lebih ini lagi sih dibandingkan dengan negara Asia Tenggara mengenai sejarah perkembangan tafsirnya gitu kan Ustadz. Jadi ada nggak ya Ustadz pengaruh mereka gitu Ustadz? kepada negara-negara Islam yang lain, nah, untuk mengkaji, misalkan di Indonesia ini ada lembaga kajian ya, atau apa sekolah yang itu dibiayai ya fundingnya itu dari Kuwait. Nah,
disitulah apa namanya mereka hanya sebatas itu ya. Mereka membesarkan, sekali lagi saya katakan mereka membesarkan justru negara lain, bukan negaranya sendiri dalam kajian keislaman ya, dalam kajian keislaman ya, dengan memberikan bantuan-bantuan beasiswa, bantuan-bantuan untuk mendirikan lembaga. Nah, kalau misalkan kita punya satu lembaga, kemudian apa namanya mohon bantuan ya, mengajukan proposal ke negara Kuwait, ya, kemudian mereka akan tinjau dan apabila sesuai, mereka akan memberikan bantuan itu. Artinya lembaga itu justru munculnya itu di negara-negara lain. Di Indonesia banyak sekali, di Malaysia, kemudian juga di apa namanya negara lainnya. Kuwait banyak memberikan bantuan itu. Dan dari situ muncul memang para apa namanya kalau tadi tanya pengaruh ada, misalkan sarjana-sarjana Quran ya, sarjana-sarjana Quran yang dibiayai oleh pemerintah Kuwait. Gitu. Jadi justru orang apa namanya Kuwait sendiri gitu ya, walaupun mereka apa mengkaji, tapi itu karena keterbatasan ya, karena keterbatasan negaranya, akhirnya apa kayak misalkan Ittihadul Mubalighin ya, kemudian dan itihad yang lainnya itu bermunculan justru bukan di negara itu sendiri gitu, bermunculan di negara lain. Ini mereka sesungguhnya ingin berperan, memberikan pengaruh. Tapi karena itu tadi keterbatasan yang mereka miliki sehingga apa namanya mereka memilih untuk memberikan bantuan dalam hal pengkajian Al-Quran atau ilmu-ilmu keislaman itu kepada apa, negara lain gitu ya, kepada negara lain. Itu sementara. Iya Ustaz, terima kasih banyak Ustaz.